Silahkan Ibu Asma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya ingin menyapa jadi para ketua atau direktur dari Yappenas, kemudian Ibu Ketua LPPM, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa nanti itu saya akan memberikan tips dan triks itu bukan hanya untuk PKM, tapi ada sedikit saya singgung mengenai satu kegiatan program juga, program entrepreneurship untuk mahasiswa, dan itu dia baru dan dia tuh kayak tandingannya PKM gitu. Jadi semoga teman-teman sekalian bisa mendengarkan webinar ini sampai akhir ya. Oke, jadi langsung saja ke PPT-nya. Oke, jadi sudah kelihatan ya? Oke, jadi adapun tema kita atau judul dari presentasi saya pada webinar kali ini yaitu mengenai kiat singkat lolos proposal hibah PKMK. Sebelum kita masuk ke tips dan triks, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa tahukah Anda, menurut data Belmawar Ristek Dikti 2019, jumlah proposal PKM 5 bidang yang masuk sebanyak 45.103 proposal. Namun yang lolos di dana itu cuma 3.621 proposal. Itu artinya apa? Artinya tidak sampai 10% dari proposal itu berhasil masuk untuk didanai oleh Ristek Dikti. Jadi kira-kira apa sih hal yang menjadi penilaian dari Ristek Dikti ini untuk bisa diterima atau untuk bisa lolos pendanaan dana hibah tersebut. Nah, sekarang saya akan menginformasikan tentang itu. Jadi nanti itu tips dan triksnya itu berpedoman pada 3 hal. Jadi yang pertama itu saya referensinya dari ada informasi dari juri PIMNAS atau reviewer, kemudian juga dari pedoman buku panduan PKM itu sendiri, dan juga dari pengalaman pribadi saya. Jadi nanti itu saya akan ramu dan saya akan simpulkan mengenai tips dan triks untuk lolos proposal PKMK. Jadi ini nanti saya juga akan informasikan secara umum dulu, secara global tentang PKM itu, kemudian nanti akan mengkerucut ke PKMK. Karena saya yakin bahwa tidak semuanya mungkin peserta yang ada di sini itu nantinya akan ikut untuk PKM kewirausahaan saja, mungkin akan ikut juga di PKM lain. Tapi itu saya tidak akan informasikan secara detail, cuma secara singkat saja untuk PKM lainnya, tapi lebih kepada PKM kewirausahaan. Oke, next. Jadi tahukah Anda apa itu PKM? Jadi PKM itu juga sama ya, jadi maksudnya ada juga orang yang bilang PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Iya betul juga, tapi untuk PKM proposal untuk mahasiswa itu beda. Jadi PKM itu adalah singkatan dari program kreativitas mahasiswa yang dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Jadi ini berdasarkan buku panduan atau pedoman PKM ya. Jadi harus dicatat bahwa ternyata yang diinginkan itu seperti itu. Oke, jadi PKM itu ada terbagi 3. Jadi ada PKM KT, PKM GFK, dan PKM 5 bidang. PKM KT sendiri itu atau PKM karya tulis terbagi 2, yaitu PKM AI dan PKM GT. PKM AI atau artikel ilmiah dan PKM GT atau PKM gagasan tertulis. Jadi apa sih bedanya antara PKM AI dan PKM GT? Toh sama-sama PKM KT gitu ya, karya tulis. Bedanya itu ada pada hasil. Jadi kalau AI itu artikel ilmiah itu biasanya berdasarkan dari penelitian. Jadi itu penelitian gitu. Jadi bukan gagasan. Kalau yang PKM GT ini beda. Jadi PKM GT ini bisa gagasan tertulis. Jadi itu dia bedanya. Jadi bisa kayak konsep saja, teori, atau bisa dibilang library research gitu. Jadi karena ada permasalahan, terus kita masukkan rekomendasi, itu namanya PKM GT. Jadi
Jadi bedanya kalau PKM-AI itu biasanya lebih kepada hasil penelitian yang dituangkan. Selanjutnya PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Kalau PKM GFK ini baru, jadi sebelumnya itu memang tidak ada. Jadi PKM GFK ini gagasan juga. Jadi apa sih bedanya dengan PKM GT? Jadi kalau PKM GFK ini lebih tertuju kepada Sustainable Development Goals. Jadi yang 17 itu contohnya misalkan poverty, justice, yang kayak life on land, maksudnya hidup underwater yang kayak gitu. Jadi ada 17 dan itu kalian bisa baca di pedoman PKM. Semuanya ada kok. Jadi itu dia bedanya dengan PKM GT yang ada di PKM KT. Dan juga uniknya ini untuk PKM GFK itu kita kayak harus upload video di YouTube. Jadi memang beda lah dari PKM KT. Ada pembatasan-pembatasan khusus. Nah, selanjutnya itu PKM 5 bidang. Ini nih yang paling ini ya, paling gongnya di sini. PKM 5 bidang itu kan ada 5. Ada PKM penelitian, ada PKMM, ada PKMM itu pengabdian juga. Jadi dia PKM tapi bentuknya pengabdian pada masyarakat. Ada PKMK, ini dia nanti akan kita bahas, yaitu PKM kewirausahaan. Terus ada PKM teknologi atau PKMT, jadi dia kayak penerapan teknologi begitu. Dan PKMKC, yaitu PKM karya cipta. Nah, ini dia kriteria PKM. Jadi kriteria PKM di sini, ini nih yang secara umum ya, jadi ini ada 8. Jadi tadi kan ada 5 bidang 5, terus yang GFK 1, terus ada yang KT atau karya tulis 1. Jadinya 8. Nah, PKM ini sekilas ini pedoman dari pedoman PKM 2020. Jadi ada bedanya dengan pedoman sebelumnya. Dan banyak hal-hal lain yang berbeda di antara pedoman 2019 dengan pedoman 2020. Nah, kita nanti akan fokusnya ke sini, yang PKMK ya. Jadi untuk PKMK itu sendiri, seperti yang dilihat di tanda panah, jadi ada produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kemudian tidak terikat bidang ilmu, terus itu kriteria keilmuannya ya. Jadi maksudnya kami nih pendidikan bahasa Inggris tapi juga mau berwirausaha. Berwirausahanya itu nanti judulnya ya, yang lulus itu tentang roti gitu yang ada kandungan gizinya. Tapi nanti saya akan kasih tahu di belakang pas proposal, bedah proposal. Harusnya orang yang bikin seperti itu atau mahasiswa yang bikin seperti itu mahasiswa gizi. Nah, yang tapi kami bisa gitu. Maksudnya alhamdulillah bisa lolos pada saat itu karena memang kriterianya di PKMK itu tidak terikat bidang ilmu. Selanjutnya di masalah pendidikan, jadi harus diploma dan S1 ya. Harus diploma dan S1, kemudian anggotanya itu 3-5 orang, oke. Jadi kami waktu itu mahasiswanya sampai 5 orang, kemudian 5 sampai dengan 12,5 juta untuk pagu atau pendanaan yang harus ini ya, dituliskan dalam rancangan anggaran biaya. Boleh lebih kalau memang ada sumber lain. Terus luarannya, jadi ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel 5 sebenarnya tidak terlalu fokus. Terus ada produk usaha, ya iyalah harus ada produk usaha karena ini PKM kewirausahaan. Selanjutnya, nih kriteria dan persyaratan pengusul. Jadi ini ada 10 kriteria dan untuk pengusulan, usahakan untuk kena semua dengan 10 kriteria ini gitu. Jadi yang pertama misalkan peserta PKM. Jadi yang pertama misalkan peserta PKM itu adalah mahasiswa aktif ya iyalah mahasiswa aktif untuk program pendidikan S1 dan terdaftar di PD Dikti. Jangan sampai tidak terdaftar di PD Dikti gitu. Kemudian anggota kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. Jadi waktu itu kami genapkan jadi 5. Maksudnya sampai maksimal gitu 5 orang. Terus nama pengusul ya ialah tidak boleh disingkat. Jadi memang ini harus sangat diperhatikan ya. Walaupun dibilang ini hal sepele, tapi mereka akan memperhatikan ini dulu sebelum masuk ke ide kalian. Tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang bahwa
walaupun Anda itu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, tapi mau angkat tentang apa produk yang ada produk gizinya, ataukah kalian mahasiswa kedokteran terus mau mengangkat tentang skincare itu bisa aja gitu. Ini cuma disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok karena kami juga ketua kelompoknya bukan dari bidang ilmu yang tentang gizi ya, tetapi ke bahasa Inggris. Jadi itu cuma disarankan dan anggotanya dianjurkan berasal dari lintas bidang. Nah, ini sebaiknya dilakukan. Jadi mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama atau lintas perguruan tinggi. Jadi kami itu kemarin beda. Jadi ada yang tiganya itu dari pendidikan bahasa Inggris, ketuanya dari pendidikan bahasa Inggris, terus ambil juga dari prodi lain, yaitu dari pendidikan fisika. Terus keanggotaan setiap kelompok PKMK disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi kami kemarin itu ada yang 2018, ada 2017. Karena kami berusaha untuk menyamakan dengan kriteria dan persyaratan pengusul ini. Besarnya dana kegiatan per judul itu 5 juta sampai dengan 12,5 juta. Jadi jadi minimal banget itu yang akan di ACC itu 5 juta, tapi nggak apa-apa kita bikin rancangan anggaran itu sampai 12,5, tetapi tidak boleh melebihi dari itu. Nah, selanjutnya jumlah halaman inti yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah maksimal itu 10 lembar atau 10 halaman dihitung mulai dari pendahuluan dengan jadwal sampai dengan jadwal kegiatan. Jadi tidak boleh lebih. Jadi bagaimana caranya kita meramu supaya inti dari proposal itu maksimal 10 halaman. Dan ini teknis ya, keseluruhan proposal disimpan file format PDF itu teknis. Tapi jangan lupa, jadi misalkan ada panduan PKM yang baru, kalian harus baca lagi, karena bisa saja berbeda setiap tahunnya. Nah, apa sih misi PKM kewirausahaan itu? Jadi yang pertama itu menggali potensi kreativitas dan keterampilan mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua, mengarahkan mindset mahasiswa menjadi job creator, bukan lagi job seeker. Jadi kalau bisa itu nggak usah jadi pencari kerja begitu kalau PKMK, tapi lebih kepada pencipta lapangan kerja. Selanjutnya, apakah komoditas PKMK? Jadi yang PKMK itu kira-kira barang yang seperti apa sih yang kriterianya supaya bisa diloloskan untuk menerima proposal, menerima dana hibah dari Ristekdikti itu? Yang pertama bisa berupa barang baru. Bisa berupa barang baru, terus bisa merupakan modifikasi produk. Modifikasi produk ini bisa kayak diversifikasi produk bisa. Terus layanan, bentuk layanan itu kayak jasa itu bisa tari-tarian, animasi, novel, atau komik itu juga bisa. Jadi kalian pikir-pikir deh mulai dari sekarang kira-kira produk komunitas PKMK yang saya akan bikin nanti itu apakah sesuai dengan ini? Jadi sebaiknya disesuaikan dengan komunitas PKMK yang ada di panduan PKM ya, biar kita itu kemungkinannya untuk tidak lolos itu kurang. Selanjutnya, jadi poin penting PKM itu berdasarkan sumber dari reviewer dan juri PIMNAS dari Ibu Ari Pristiana Dewi. Jadi katanya yang pertama itu bercirikan intelektual mahasiswa. Jadi tim mahasiswa itu ketika mendapatkan permasalahan di masyarakat atau di lingkungan, kemudian cara mengatasi solusinya itu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi itu namanya bercirikan intelektual mahasiswa. Selanjutnya memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai. Nah, ini nih yang selalu saya tekankan bahwa sebaiknya kalau kepada mahasiswa ya baik mau bikin produk, bagaimana kalau kalian itu ambil yang merupakan limbah gitu, limbah yang ada di masyarakat, apakah ataukah sesuatu yang tidak bernilai, maksudnya dia sesuatu yang bernilai tapi nilai ekonominya rendah, dan setelah diproses itu atau produk itu dibuat, nantinya dia akan menjadi bernilai tinggi. Contoh paling sederhananya sampah. Sampah itu kan
limbah. Tapi kalau kita bisa bikin kayak keranjang atau sebagainya kan itu bisa jadi produk yang bernilai, tapi itu sudah biasa ya kalau sampah. Jadi harus cari yang unik, yang original, dan bedalah dengan yang lain. Nah, kearifan lokal, jadi kearifan lokal itu tim mahasiswa mencari hal-hal yang berbasis kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan poin pentingnya itu, poin PKM-nya itu ada di kearifan lokal, insya Allah itu PKM-nya pasti akan lolos, proposalnya akan lolos. Berbasis IT. Berbasis IT ini maksudnya bagaimana? Berbasis IT maksudnya ketika ada permasalahan di masyarakat atau di wilayah kita, kemudian itu bisa diselesaikannya itu secara konvensional. Tetapi kemudian kita datang bahwa ternyata masalah ini bisa diselesaikan loh dengan cara IT gitu, dan itu akan menjadi lebih efisien. Nah, itu pasti insya Allah akan cepat juga lolosnya ya, karena ini berdasarkan reviewer dan juri timnas. Kondisi terkini. Nah, ini nih yang kondisi terkini. Sudah kan selalu pasti diinfokan bahwa mesti harus sesuai dengan kondisi terkini. Kondisi terkini itu contohnya adalah hal-hal atau isu-isu tren yang terjadi di masyarakat sekarang ini gitu. Kayak misalkan dulu-dulu itu ada informasi tentang stunting. Sampai sekarang juga sih stunting itu kayaknya iklannya masih ada di televisi. Nah, kalau yang sekarang yang sangat-sangat masih kita rasakan yaitu pandemi atau corona. Kalau misalkan kita bikin sesuatu, misalkan itu kan masalahnya adalah pandemi atau corona. Kalau kita bisa berikan solusi tentang itu, kemudian mengajukan proposal, mungkin itu akan menarik reviewer dan bisa jadi itu proposalnya bisa di ACC atau bisa diterima oleh Dikti. Nah, mungkin ada yang berpikir, aduh masih pusing deh, maksudnya itu yang contohnya yang bercerita intelektual mahasiswa, memanfaatkan limbah itu kayak bagaimana sih, walaupun tadi saya sudah informasikan sekilas. Nah, sekarang saya akan menganalisa, memberikan analisa mengenai judul PKM yang lolos hibah Dikti, kemudian lolos Fimnas juga. Ini dia. Jadi contoh analisa judul PKM. Jadi sumbernya itu dari buku pedoman Pimnas 32 Universitas Udayana Bali. Jadi ini PKM 5 bidang ya. Jadi yang saya ambil contoh itu PKM 5 bidang. PKM penelitian. PKM penelitian itu kan ada dua, ada PKM penelitian eksakta dan ada PKM penelitian sosial humaniora. Contoh judul yang lolos adalah inovasi gel kokon asal Sopeng sebagai solusi inspiratif pengobatan jerawat. Jadi sebagai solusi inspiratif pengobatan jerawat. Bisa dilihat di sini, poinnya adalah berbasis intelektual dan kearifan lokal. Jadi berbasis intelektual dan kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Karena dia itu ambilnya itu gel kokon itu asal Sopeng gitu. Terus PKM penelitian sosial humaniora. Yang kedua itu penelitian sosial humaniora. Contoh judulnya adalah pengaruh hailullah atau tidur pagi setelah sholat subuh terhadap tingkat stres mahasiswa. Jadi kalau dilihat judulnya itu ya kayak biasa ya, tetapi pikirkan deh bahwa ada nggak sih yang orang yang berpikir bahwa tidur pagi setelah sholat subuh itu pengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Nah, itu dia poin utamanya adalah berbasis intelektual mahasiswa. Selanjutnya adalah PKMM atau PKM pengabdian. Jadi contoh judulnya adalah Serikat Pendidikan Ibu Sadar Gizi Keluarga, kemudian edukasi pencegahan stunting sejak dini di Desa Propo, Kecamatan Propo. Adapun poin utamanya adalah permasalahan terkini atau isu atau tren terkini. Ini tadi yang saya katakan yaitu tentang stunting ya. Jadi memang tahun lalu itu stunting itu sangat-sangat digencarkan bagaimana penanganan solusi yang bisa dilakukan. Dan ini salah satu judul yang lolos ketika itu untuk dana hibah Ristek Dikti dan lolos Pimnas juga.
Nah, PKMT atau teknologi, jadi ini penerapan teknologi. Jadi contoh judulnya itu adalah meja TPS atau tabel perkalian dan sempoa. Peningkatan kualitas fasilitas untuk membantu pemahaman pembelajaran matematika siswa di bimbel kuantum TA. Adapun poin utamanya adalah berbasis intelektual mahasiswa. Karena dari pemikiran, permasalahan yang ada kemudian diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya nih PKM kewirausahaan yang nanti sebentar kita akan bedah proposal yang kami punya dulu. Contohnya itu, contoh judulnya adalah facial wash dan scrub anti-aging dan brightening dari kulit jengkol. Bayangkan kulit jengkol itu kan tidak ada manfaatnya gitu. Itu merupakan limbah. Jadi kalau dibuang tidak dimanfaatkan, itu kayak menambah jumlah sampah gitu yang ada di bumi. Tapi ternyata mereka masuk dan memberikan saran bahwa ternyata kulit jengkol itu bisa dijadikan facial wash. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan limbah. Makanya bisa lolos ya. Nah, selanjutnya PKMKC atau PKM Karya Cipta. Adapun judulnya, lihatlah judulnya ini unik yaitu Hijrah ID. Jadi Hijrah ID ini aplikasi konsultasi dan pembelajaran bagi mu'alaf dan metode active learning guna mengurangi isu radikalisme. Adapun poin utamanya adalah berbasis IT, kemudian metodenya berbasis intelektual mahasiswa dan mengangkat isu atau tren terkini. Oke, itu dia untuk berapa ya? Lanjut ke slide 13, kita akan bedah proposal. Jadi bedah proposal ini berdasarkan dari proposal mahasiswa kami yang sebelumnya lolos untuk PKM kewirausahaan. Ada apa dengan Bapak Herman? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, untuk di judul proposal program kreativitas mahasiswa ini judulnya itu Roti di Kutuk Eni. Jadi mungkin ada yang berpikir maksudnya apa ya? Jadi ini roti diet kutuk berenergi. Sebelumnya untuk pemilihan ide atau tema itu tadi kan sudah dijelaskan di atas mengenai poin penting PKM. Nah, di sini saya bisa bikin kesimpulan bahwa yang pertama itu harus orisinil. Harus orisinil, kemudian bisa dikerjakan, kemudian kita harus gali isu-isu terbaru atau tren terbaru seperti yang tadi diinfokan oleh Ibu reviewer. Kemudian sebaiknya idenya mengenai pemanfaatan limbah, material yang kurang bernilai untuk dimanfaatkan jadi produk bernilai. Karena pengalaman saya kalau seperti ini sama inovasi produk itu pasti insya Allah lolos gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga tentang seperti itu, tapi nanti saya akan cerita di bawah mengenai pengalaman saya ya. Nah, kemudian untuk penentuan judulnya itu harus ringkas, kemudian unik dan mempesona. Jadi lihat satu kali reviewer itu sampai bertanya-tanya ini maksudnya apa ya. Jadi mereka mau lanjut untuk membaca lembar demi lembar proposal kita. Kemudian bisa juga yang menggunakan istilah asing. Jadi banyak ini proposal atau teman-teman yang dari PKM itu menggunakan istilah asing dan alhamdulillah lolos juga, jadi proposal itu lolos juga. Tapi jangan sampai kayak mesti ditranslate istilah asing di sini maksudnya kayak bahasa Latinnya juga bisa gitu. Kalau misalkan tidak lebih ini ya, lebih pakai bahasa Latin itu bukan kayak sengaja ditranslate gitu, enggak juga. Kemudian mengungkapkan produk dan jenis usaha. Jadi dari judulnya itu kelihatan bahwa oh ini roti gitu, roti dikutuk ini, roti diet kutuk berenergi. Jadi bukan di judulnya roti, kemudian nanti isinya di dalam berbeda, bukan seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini dia personal experience saya atau pengalaman pribadi saya. Jadi nanti itu, jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sebelumnya ketika menjadi mahasiswa. Jadi itu juga yang saya pakai ketika saya membimbing mahasiswa untuk mengerjakan proposal mereka. Jadi yang pertama itu judul saya adalah pemanfaatan limbah tahu sebagai makanan bergizi dan sumber energi alternatif atau biogas. Dan poin utamanya adalah pemanfaatan limbah karena
kita bisa lihat, jadi kita itu, kami juga itu melakukan survei, ini dia, jadi tempatnya itu di Barabaraya ya, yang ada di Makassar. Jadi limbah tahu itu dibuang saja ke sungai atau kanal yang ada dekat situ dan itu membuat apa ya, limbah, jadinya limbah dan bikin bau busuk di area situ gitu. Ketika kami mewawancarai penduduk yang ada di sekitar situ, belum lagi asapnya. Karena di Barabaraya ini bisa dilihat bahwa banyak sekali memang dia di situ pabrik-pabrik tahu gitu. Nah, itu dia dari permasalahan itu makanya kami mau carikan solusinya. Dan alhamdulillah waktu itu kami bisa jadi tim juara 3 program Indonesia Leadership Camp di Universitas Indonesia 2010. Jadi pesertanya itu mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah pembuatan casing laptop. Nah, ini juga, jadi pembuatan casing laptop ini dia merupakan inovasi produk. Jadi ini inovasi produk yang kami buat, dan alhamdulillah waktu itu, jadi bisa dilihat, mungkin orang pikir, apa sih itu casing laptop, jadi bisa dilihat di sini gambarnya, jadi casing laptop itu contohnya seperti ini, jadi bagian tutupnya itu kita kasih casing tidak sampai ke bawah, jadi itu dia asal muasal idenya karena kalau sampai di bawah terus ditutupkan itu kan panas jadi yang kami kasih itu cuma di bagian belakangnya dan alhamdulillah waktu saya presentasi itu saya bisa jadi pemenang utama delegasi Sulawesi Selatan dalam seleksi pertukaran pemuda Indonesia Malaysia 2012 jadi cuman satu dari Sulawesi Selatan dan alhamdulillah bisa lolos. Selanjutnya itu personal experience saya selanjutnya tentang penulisan proposal yang berhubungan dengan entrepreneurship itu Moringa Oliveira. Ini dia Moringa Oliveira atau kelor. Jadi ini dia tadi yang saya bilang istilah asing itu istilah bahasa Latinnya. Jadi kayaknya lebih kata itu. Nah, Moringa Oliveira ini itu adalah apa ya? Kelor. Kelor kita tahu kan kelor. Jadi apa yang kami mau buat dengan kelor ini. Jadi di kelor ini kami mau buat sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Tapi kan kelor sudah banyak orang yang bikin, sudah ada yang bikin teh kelor, masker kelor, dan lain-lain. Kita mau bikin apa nih dengan kelor? Karena kalau misalkan itu harus diketahui ya bahwa ternyata kelor itu kandungan gizinya sangat baik, banyak bagi kesehatan gitu. Jadi mungkin kurang informasi saja sebelumnya. Bagi saya sendiri pun seperti itu dan saya baru tahu ternyata kelor itu kandungan gizinya itu banyak sebelum mengikuti program ini. Jadi kami bertim dan ide utamanya itu adalah kami ingin membuat sesuatu dari kelor kan sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang tentang itu ya. Nah, maka dari itu kami mau bikin kelor tapi bukan teh, bukan masker dan sebagainya dan kami mau buat biskuit kelor. Nah, belum ada kan yang buat biskuit kelor. Terus tujuannya apa untuk bikin biskuit kelor? Kelor ini kami mau buat biskuit kelor ini untuk tujuannya untuk malnutrition gitu, yang kekurangan gizi tapi untuk anak-anak atau kayak gizi buruk begitu. Dan kami juga mengadakan survei yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian kami tuangkan dalam proposal yang bahwa kami mau buat nih biskuit kelor. Biskuit kelor ini kan bergizi bla bla bla. Kemudian kami mau buat biskuit kelor. Tahu nggak sih makanan bayi itu yang biskuit kemudian disiram dengan air panas yang kemudian nanti akan kayak mencair dan bisa langsung dikasih makan babynya. Nah, yang kayak gitu kita prototipenya itu seperti itu. Jadi ide utamanya itu seperti itu waktu itu dan alhamdulillah setelah bikin proposalnya kami kirim ke BCFN itu dan ternyata kami terpilih, alhamdulillah bisa terpilih. Jadi ada 10 ide dari seluruh dunia dan terpilih itu cuma 10 dan alhamdulillah kami bisa proposalnya diterima. Jadi memang waktu itu cuma satu-satunya di Indonesia dan kami diberangkatkanlah ke Milan, Italia pada tahun 2013 untuk presentasi. Gitu. Jadi memang biayanya itu full dari BCFN. Nanti mungkin bisa sharing-sharing mengenai BCFN ini seperti apa. Nah, selanjutnya itu PKMK ini masuk ke pendahuluan tadi itu kan tentang idenya di awal.
Jadi pendahuluannya itu harus ringkas, padat, dan jelas, sebagaimana diketahui bahwa di pedoman PKM itu cuma 10 halaman maksimal ya. Jadi dari pendahuluan sampai dengan di jadwal kegiatan itu cuma 10 halaman. Terus sebaiknya ada rasional. Rasional itu maksudnya adalah permasalahannya apa, terus solusinya mau apa, itu kayak harus ada nyambung gitu antara permasalahan. Kenapa sih kita mau angkat background atau tema ini gitu. Terus ada penyajian data statistik atau data ilmiah atau data statistik. Data statistik. Jadi semua proposal yang kami ajukan dulu itu semuanya ternyata punya data ilmiah gitu. Dan semuanya alhamdulillah lolos semua gitu. Makanya saya tahu bahwa kalau kita sajikan data ilmiah atau data statistik itu pasti insya Allah lolos. Karena contohnya nih, yang ini misalkan yang roti klutuk, kita bisa informasikan di latar belakang itu bahwa roti klutuk itu menurut para ahli itu begini, begini, begini. Hasil penelitiannya bahwa bisa membuat atau mengobati penyakit, terutama penyakit lambung, penyakit gangguan pencernaan, dan sebagainya. Itu bisa dituliskan. Dan kita juga tahu bahwa ternyata pisang klutuk itu kan kayaknya nilai ekonominya rendah sekali begitu. Kenapa bisa dikatakan rendah? Eh, Biasanya orang cuma jadikan itu sebagai sayur atau rujak. Itu pun di beberapa tempat di Indonesia ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu lebih dijadikan sebagai makanan ternak, makanan burung, pakan ternak seperti itu. Jadi tidak terlalu dilirik seperti itu. Makanya kami lihat bisa-bisa nanti ini pisang klutuk ini, orang yang nanam pisang klutuk ini nggak akan banyak lagi, dan bisa jadi pisang klutuk ini jadinya punah gitu. Walaupun ini bisa tumbuh sendiri, tapi kalau memang tidak dilestarikan bisa saja suatu hari nanti punah gitu. Jadi harus ada prioritas masalah. Kemudian ada manfaat kegiatan. Apa sih manfaat kegiatan dari kegiatan yang Anda lakukan ini? Maksudnya mau bikin roti diet kutuk berezin ini apa gitu. Terus target luarannya apa. Itu harus jelas dituliskan dalam latar belakang masalah. Sekali lagi saya mau menginformasikan bahwa ini itu proposal pada saat 2019 yang lalu ya, ketika proposal ini dinyatakan lolos. Kalaupun ada perubahan, kalau misalkan pedoman 2020 itu beda lagi, ya harus disesuaikan ya. Selanjutnya gambaran umum rencana usaha itu harus ada keunikan produk. Jadi ada keunikan produknya di situ, apa sih yang membedakan dari produk Anda dengan produk yang lain gitu. Pisang roti itu kan sudah banyak, roti pisang juga sudah banyak. Apa sih bedanya? Nah, kalian harus jelaskan secara detail di situ. Terus pangsa pasarnya apa, lokasi usahanya bagaimana. Terus kita harus bisa bikin rancangan cash flow-nya itu 1 tahun. Jadi rencananya itu kira-kira seperti ini. Kalau nanti dilihat rugi nggak gini, untung nggak kayak gitu. Jadi dilihat secara detail oleh reviewer. Selanjutnya metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini kalau di panduan pedoman PKM 2019 yang lalu itu memang tidak dijelaskan apa-apa yang harus ada di dalam. Cuma dibilang saja strategi pemasaran. Maka mahasiswa saya minta untuk membaca proposal sebelumnya gitu. Jadi untuk mendapat inspirasi. Yang pastinya apa yang diminta oleh reviewer itu ada di dalam. Jadi kami tambahkan ada pengamatan lingkungan di situ, terus ada pembuatan planning usaha, strategi pemasaran, dan persiapan dan memulai usaha. Itu yang kami masukkan di metode pelaksanaan. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Kalau biaya dan jadwal kegiatan itu, jadi RAB-nya atau anggaran biayanya itu secara umum saja dituliskan. Karena nanti di lampiran itu ada lagi justifikasi anggaran. Karena ini balik lagi, jadi untuk pendahuluan sampai jadwal kegiatan itu maksimal 10 halaman, tidak boleh lebih ya. Karena kalau masuk sudah justifikasi atau apa itu kan mungkin akan menambah jumlah halaman ya. Kemudian jadwal kegiatannya itu bisa berupa bar chart, jadi dari bulan pertama, kedua, ketiga, kelima itu kalian mau bikin apa, bisa dituliskan dengan baik di situ, di jadwal kegiatan. Nah, itu dia. Jadi kami itu kemarin sampai 8 halaman saja untuk, karena 8 halaman untuk ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik format penulisannya.
Nah, ini lampiran. Kalau di lampiran dulu itu ada biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Jadi dosen pendamping itu ada juga. Jadi buat teman-teman dosen sekalian yang nantinya akan mendampingi mahasiswa, silahkan diperbaiki, maksudnya ditulis dengan uh, baik mengenai biodatanya. Kemudian justifikasi anggaran kegiatan. Justifikasi Ibu anggaran Astri, kegiatan itu tadi, ya. Ibu Astri, Ya, halo. suaranya tidak kedengaran, Ibu. Oh, sudah dari tadi ya? Halo? Oh, berarti yang lain kedengaran? Berarti saya ya yang bermasalah. Ya silakan Bu Astri ke yang lainnya kedengaran. Oh, yang Silakan lain dilanjut. kedengaran ya? Ya, ya. Oke, jadi selanjutnya itu justifikasi anggaran secara detail barang-barang apa saja yang ingin dibeli. Jangan mengada-ada karena reviewer tahu bahwa ini tuh harganya cuma segini gitu. Jadi kalau sendok misalkan harganya 10.000 jangan ditulis 150.000. Jadi yang sesuai saja gitu. Kemudian susunan organisasi tim dan pembagian tugas. Nah, ini yang mau saya highlight. Jadi memang sebaiknya anggota yang diminta bergabung itu sebaiknya punya kompetensi yang diinginkan oleh ketua. Atau contohnya kayak gini, ada yang jago pemasaran misalkan, ada yang bisa bikin roti. Kalau kami kemarin kan tentang roti pasti harus ada yang bisa bikin roti dong. Harus yang ada yang jago desain. Jadi itu semua harus dituliskan di uraian tugasnya. Jadi contohnya seperti ini. Rasmila itu tugasnya apa, Sulfitri, yang Rasmila misalkan mengkoordinasi tugas anggota, jadi ini kan adalah ketuanya, terus Sulfitri misalkan survei tempat sekaligus menyiapkan desain tempat yang akan digunakan, membuat desain untuk promosi usaha. Kalau Fitri ini yang gue bikin rotinya, jadi menyediakan alat serta bahan baku, menyiapkan produk serta quality control. Terus ini lagi anggotanya ada Muhammad Nur, jadi kayak menghitung anggaran biaya, survei kebutuhan pasar, lokasi jualan, kemudian ada Indrawati yang jago masyarakat produk. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya uraian tugasnya itu harus jelas dipaparkan. Jadi reviewer tahu bahwa ternyata mereka sudah siap gitu. Timnya mereka sudah siap dan jangan lupa harus punya komitmen. Jangan sampai timnya itu cuma mau nebeng nama saja, harus kerja lah. Maksudnya karena setelah lolos ini kan harus kerja. Kalian akan didanai dan harus melaksanakan produk yang kalian mau buat ini gitu. Terus harus ada surat pernyataan ketua pelaksana. Jadi ini sangat teknis. Kalaupun ada perubahan, silahkan baca pedoman PKM terbaru. Jadi jangan terpaku sama ini ya, karena pedoman itu berubah setiap tahun, apalagi sekarang. Itu kan masa pandemi, jangan sampai itu diminta cuma online saja. Jadi nggak usah kayak kita setor proposal, mengisi saja, mungkin itu bisa saja terjadi. Nah, summary tips dan triksnya itu yang pertama adalah perhatikan ide proposal. Kemudian yang kedua perhatikan format penulisan karena ini penting sekali. Jadi peletakan halaman yang di bawah dan di atas itu juga sangat harus diperhatikan karena reviewer itu kalau nggak bisa lihat sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa dijadikan kayak rekomendasi, mereka akan lihat hal-hal yang detail seperti itu. Terus anggotanya sebaiknya punya skill yang dibutuhkan dan punya komitmen. Tadi jadi punya skill yang dibutuhkan dan punya komitmen. Kemudian dosen pendamping itu berpengaruh besar ya. Jadi untuk beberapa PKM carilah yang sebidang. Jadi kayak untuk PKM teknologi itu ya kalau misalkan mungkin robotika atau apa ya dosennya juga harus berhubungan dengan itu. Jangan dosennya pendidikan bahasa Inggris itu nggak akan nyambung gitu. Kecuali untuk PKMK itu tidak terikat bidang ilmu. Jadi bisa apa aja, yang penting mungkin punya pengalaman, bikin proposal perusahaan atau mungkin punya usaha itu bisa juga. Dan terakhir tuh jangan upload di detik terakhir ya lah ya karena sia-sia gitu. Kalau kita kayak buat kita sudah buat dan ternyata kita upload di detik terakhir. Jadi kalau 12 jam terakhir itu sudah
masa-masanya server down. Jadi kalau bisa sebelumnya. Oke, itu dia untuk summary-nya. Nah, itu tadi yang saya informasikan tentang PKM kewirausahaan ya. Tapi tahukah kalian atau tahukah teman-teman sekalian kalau ternyata itu sekarang PKM itu ada tandingannya, yaitu kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Namun di sini saya tidak bikinkan slide-nya, jadi nanti bisa kita informasi kontak-kontakkan atau informasinya itu sebagai tambahan saja. Jadi KBMI itu baru berjalan beberapa tahun dan jumlah dana atau value yang dianggarkan itu lebih besar karena sampai 40 juta. Alhamdulillah kami juga timnya kemarin lolos. Jadi setelah PKMK kemudian ikut KBMI, alhamdulillah lolos lagi. Lolos pendanaan lagi. Jadi 2 kali ya, dari tahun yang sama itu 2 kali. Kalau KBMI itu, jadi perhatikan saja tips dan trik yang sudah saya infokan tadi, tapi kalau KBMI itu bedanya sama PKMK, PKMK itu kan mesti bisa produk baru. Kalau KBMI itu sebaiknya produknya itu sudah berjalan atau usahanya itu sudah ada. Tetapi kemarin itu kami tidak ya. Jadi kemarin itu kami kayak sudah jalan nih usaha rotinya, kemudian kami mau diversifikasi produk, jadi itu ditulis saja baik-baik pada saat kolom yang ditentukan gitu bahwa mau buat apa. Kita tulis aja bahwa kami mau buat diversifikasi produk. Nah, alhamdulillah ternyata bisa keterima juga ya untuk KBMI. Oke, saya kira demikian. Silakan jika ada yang mau ditanyakan seputaran dengan penulisan proposal PKMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada